Oke, selamat siang Kak Fatika dan juga apa sebutannya warga ya, warga Curve. Sebenarnya Curve Indonesia sih Kak, tapi lebih enaknya mungkin warga Curve aja ya. Oke, Banyak ya orangnya Kak. iya betul. Ini dari seluruh Indonesia ya. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Widyasari. Saya sebagai Regional Product Eksekutif dari Prodia Jawa Barat. Oke, Kak Rizka, salam kenal ya sebelumnya. Oke, mungkin kita langsung aja ke pembahasan topiknya kali ya Kak Rizka ya. Kita Iya, langsung benar. mulai aja. Oke, nah Kakak, di sini kan untuk banyak orang ya berpikiran kalau misalnya penyakit jantung itu lebih sering ya menyerang untuk pria. Kenyataannya penyakit jantung itu bisa nggak sih jadi masalah besar untuk kita nih sebagai wanita? Tentu saja ya. Jadi memang awalnya kebanyakan penyakit jantung itu banyak terjadi pada pria. Nah, kenapa sih? Karena pria itu dari awal udah banyak yang merokok, banyak yang minum alkohol ya, atau banyak mungkin kalau zaman dulu itu pria banyaknya aktivitas di luar sehingga ketemu polusi, banyak stres dan sebagainya gitu. Tapi sekarang kan udah zamannya wanita juga keluar gitu ya. Wanita juga banyak yang merokok gitu. Kemudian pola hidup kita juga semakin nggak sehat nih, banyak makan makanan junk food di luar gitu ya. Jadi sebetulnya wanita juga sama resikonya dengan pria, bahkan wanita juga lebih banyak stres ya dibandingkan pria gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu wanita juga sangat rentan gitu terkena penyakit jantung sama dengan pria gitu. Oke, sebetulnya malah sama aja ya Kak ya, untuk sekarang itu pria atau wanita tetap sama-sama punya resiko penyakit jantung yang sama ya sebenarnya. Iya betul, apalagi mungkin di wanita itu ada pengaruh hormon juga ya, dimana kalau kita menopause itu mulai banyak yang resiko ke arah penyakit, termasuk salah satunya penyakit jantung gitu. Oke, berarti emang untuk wanita juga ada pengaruhnya dari hormon juga. Oke. Betul. Sip, kita lanjut lagi ya Kak ya, karena kan untuk di tema sekarang kan kita ngobrolin tentang magnesium juga ya. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak magnesium ini penting banget buat jantung kita? Oh, jadi magnesium itu salah satu mineral di dalam tubuh kita ya yang bisa kita dapatkan dari asupan makanan ya. Jadi memang magnesium itu banyak loh perannya di dalam tubuh kita. Seperti misalnya magnesium itu berperan dalam menyampaikan sinyal antara otak dan tubuh gitu ya. Misalnya ini saya lapar nih gitu, nanti menyampaikan sinyal ke otak untuk ayo makan, cari makan segala macam. Atau mungkin tubuh kekurangan magnesium atau tubuh kekurangan zat apa, maka otak itu akan memberikan sinyal kepada tubuh untuk mencari sumber itu gitu. Jadi memang magnesium itu sangat berperan dalam menyampaikan sinyal antara otak dan juga tubuh. Kemudian peran magnesium juga bisa menjaga irama jantung. Jadi bersamaan dengan kalsium, mereka itu menjaga detak jantung. Kalsium itu pada saat dia sampai ke otot jantung, dia akan menyebabkan kontraksi gitu ya. Sementara magnesium itu akan menyebabkan relaksasi. Jadi kerja magnesium dan kalsium yang seimbang itu akan menjaga detak jantung kita tetap sehat. Dan kalau detak jantung kita sehat, maka resiko terhadap penyakit jantung juga akan berkurang gitu. Nah, kemudian dia juga kecukupan magnesium di dalam tubuh kita juga akan bermanfaat untuk mengatur tekanan darah kita atau bahkan menurunkan tekanan darah kita, terutama untuk orang-orang yang hipertensi gitu ya. Jadi orang-orang yang hipertensi itu baiknya memang mengkonsumsi suplemen magnesium atau mencukupi kebutuhan magnesiumnya supaya bisa menurunkan hipertensinya. Dan yang pasti magnesium juga bisa tadi ya, dia tuh sifatnya itu antiinflamasi ya. Jadi sehingga dia akan mencegah pembekuan darah, di mana pembekuan darah itu bisa menyebabkan aliran darah tersumbat, terutama yang menuju ke jantung juga. Jadi nanti kalau ada pembekuan darah maka akan terjadi penyakit jantung. Nah, peran magnesium ini adalah mencegah pembekuan darah gitu ya. Nah, makanya kenapa kita harus bisa mencukupi kadar magnesium di dalam tubuh kita gitu, apalagi untuk orang-orang yang suka olahraga.
karena olahraga atau aktivitas berat itu akan menurunkan kadar magnesium sehingga kebutuhan akan magnesium itu akan lebih tinggi pada orang-orang yang olahraga gitu. Makanya kalau kita pengen tahu nih status magnesium kita itu udah cukup atau kurang atau mungkin berlebih, itu baiknya kita melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar magnesium di dalam tubuh kita gitu. Oke, berarti untuk cek magnesium sendiri tadi itu bisa ya Kak ya? Itu Ya, berarti bisa. untuk kira-kira untuk jangka waktunya berapa bulan sih Kak baiknya untuk kita cek dari magnesium atau kesehatan jantung sendiri? Oke, jadi sebenarnya bukan kalau kita periksa magnesium itu bukan hanya ingin mengetahui kadarnya aja, tapi juga mengetahui kelebihan. Karena kelebihan magnesium juga itu bisa berbahaya untuk tubuh kita. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan dulu nih dampak-dampak kalau kita berlebih, karena kalau misalnya nih, magnesium tuh diperlukan nih untuk tubuh untuk menjaga kesehatan jantung. Nanti malah warga Kurs langsung berlomba-lomba makan suplemen segala macam ya untuk magnesium. Nah, kalau seandainya berlebih, nah itu bahaya juga. Dampaknya apa? Yang pertama, dia kalau berlebihan, dia akan menyebabkan tubuh kita mual, muntah, bahkan diare. Kemudian dia juga bisa menyebabkan kelelahan, bahkan merusak ginjal gitu ya. Nah, kemudian kadar magnesium yang berlebih juga bisa menyebabkan henti jantung dan juga kerusakan di syaraf otak gitu ya, dan menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita, dan ini juga bisa berdampak pada orang-orang dengan gagal ginjal ya. Dan yang pasti kelebihan magnesium juga bisa menyebabkan kecemasan pada tubuh kita. Jadi artinya yang harus kita lakukan adalah menjaga agar kadar magnesium di dalam tubuh kita itu jangan sampai kurang atau jangan sampai juga berlebih gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu kita melakukan pemeriksaan magnesium itu. Yang pertama, pada saat kita belum pernah sama sekali, saat ini kita sebaiknya periksa ya untuk tahu dulu kita udah cukup atau ternyata kurang. Nah, ketika ternyata kurang, maka kita bantu mungkin bisa jadi dengan suplementasi. Sebenarnya kalau magnesium dari makanan itu pasti aman, tidak akan menyebabkan berlebihan di dalam tubuh kita, tidak akan menyebabkan tadi dampak-dampak yang tadi saya jelaskan. Tapi ketika kita minum suplemen di mana kadarnya itu sangat tinggi, nah itu mungkin saja bisa menyebabkan kelebihan. Nah, makanya kenapa harus tahu dulu status kita itu defisiensi atau cukup. Karena kalau cukup nggak perlu nih suplementasi. Tapi kalau berkurang, nah maka kita bisa konsultasi dengan dokter untuk apakah kita perlu melakukan suplementasi. Nah, kemudian setelah kita suplementasi, sebaiknya dicek kembali 3 bulan kemudian dari yang pertama tadi untuk mengetahui apakah memang sudah terjadi kenaikan kadar magnesium di dalam tubuh kita atau belum. Karena bisa jadi nih setiap orang itu berbeda responnya. Kita punya genetik yang berbeda tiap orang. Ada orang yang mungkin dia bisa memetabolisme magnesium dengan baik, jadi pada saat kita minum suplemen kadar magnesiumnya bagus nih, jadi meningkat. Tapi ada juga orang yang kurang bisa memetabolisme dengan baik ya, sehingga dia udah makan suplementasi tapi naiknya tuh sedikit atau bahkan mungkin nggak naik gitu. Nah, mungkin nanti dokter akan meresepkan lebih lagi dosisnya dan sebagainya gitu. Jadi sebaiknya pada saat kita konsumsi suplemen magnesium itu selalu dipantau 3 bulan sekali gitu ya. Nah, kemudian itu juga untuk menjaga supaya kita tidak berlebih atau tidak keracunan gitu ya, keracunan dalam hal berlebihan gitu ya kadarnya di dalam tubuh kita, karena kalau berlebihan juga tidak baik gitu. Jadi sebaiknya sebelum kita suplementasi, kita cek dulu apakah kita perlu konsumsi suplemen, dan selama konsumsi suplemen kita pantau kadarnya 3 bulan sekali. Tuh. Oke, berarti kan kalau misalnya untuk yang belum tahu nih kita kadarnya emang kurang ataupun kita berlebih, berarti kita harus pertama-tama harus cek dulu ya Kak ya. Iya, betul, baiknya. Betul, baiknya kita harus cek dulu nih. Jadi kakak-kakak Curve nih yang belum tahu ya untuk kadar di magnesium dalam tubuhnya, boleh nih langsung setelah ini atau enggak besok langsung bikin appointment ya, bisa di Prodia juga untuk cek si kadar magnesium sendiri. Begitu ya. Oke.
Nah, kakak, aku mau nanya lagi nih, kalau misalnya tadi kita kekurangan magnesium kan di dalam tubuh kita akan terjadi apa ya kak? Tadi kan kalau yang magnesium berlebihan bakal terjadi seperti mual, terus juga kelelahan. Tapi kalau misalnya kekurangan itu apa sih kak yang terjadi di dalam tubuh kita dan Nah, jantung kita juga? Nah, kekurangan juga dampaknya juga nggak baik ya, karena tadi magnesium kan sangat penting nih manfaatnya di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah untuk menjaga irama jantung kita atau menjaga detak jantung kita, karena magnesium itu dia bekerja bersama kalsium untuk mempengaruhi kontraksi pada otot kita gitu. Jadi kalau kekurangan, yang ada malah kalsium yang berlebih dan kontraksinya terus-menerus sehingga bisa menyebabkan kram otot misalnya ya. Jadi kekurangan kalsium salah satunya bisa menyebabkan kram gitu, kontraksi otot yang berlebihan, dan apalagi kalau pada jantung mungkin dia akan menyebabkan gangguan juga dari irama jantung. Dan yang pasti kekurangan magnesium pun bisa menyebabkan resiko berbagai macam penyakit jantung itu bisa muncul. Salah satunya tadi ada pembekuan darah gitu. Nah, kalau sampai terjadi pembekuan darah pada pembuluh darah kita dan akhirnya tersumbat, maka sel-sel otot jantung itu nggak akan dapat suplai oksigen ataupun nutrisi gitu ya, sehingga mungkin sel-sel jantung itu akan mati dan jantung itu tidak bisa bekerja dengan optimal dalam detak jantung tadi gitu. Jadi memang kalau kekurangan magnesium itu nggak baik juga ya untuk kesehatan jantung kita gitu. Oke, ternyata juga dampak dari kekurangan magnesium tuh juga ini kak ya, ngeri juga ya kak ya, kalau misalnya kita juga Betul. kekurangan bisa ada gangguan dari ritme dari jantungnya ya. Itu dan Iya, juga kebanyakan darah. apalagi mungkin masyarakat Indonesia itu nggak pernah cek kadar magnesium ya, tapi Betul. dari hasil penelitian ternyata memang orang Indonesia tuh kebanyakan itu pasti kekurangan Oke. magnesium gitu. Rata-rata ya kak ya, kebanyakan Iya, emang betul. kekurangan. Tapi emang iya, baru sempat denger juga ya ini, karena bisa untuk kayak cek si kadar magnesium itu, dan kita juga di sini belajar banyak juga nih untuk dampaknya apa sih kalau misalnya kita itu kekurangan dan juga kita berlebihan di dalam tubuh kita sendiri gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya kak ya. Oke. Boleh. Nah, tadi kan kita udah tahu nih magnesium kan sebenarnya penting banget. Tapi gimana sih kak cara kita bisa dapetin magnesium yang cukup di dalam tubuh? Nah, magnesium itu kita dapatkan dari makanan. Ya, nah makanan apa saja sih yang mengandung magnesium? Nah, kebanyakan memang makanan-makanan seperti kacang-kacangan. Ada kacang mete, kemudian kacang tanah, kacang kedelai ya. Nah, ataupun mungkin olahan-olahannya seperti misalnya susu kedelai, roti gandum kayak gitu, atau kacang almond, biji-biji chia gitu ya. Jadi memang kacang-kacangan itu mengandung cukup banyak magnesium gitu. Tetapi untuk orang yang genetiknya memang baik memetabolisme magnesium, dari makanan cukup biasanya ya. Dari makanan aja dia udah bisa mencukupi kebutuhan magnesium di dalam tubuh. Itu pun kalau makanannya banyak yang mengandung kacang-kacangan ataupun tadi ya gandum, alpukat, susu dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang genetiknya metabolismenya kurang terhadap magnesium, maka dia akan sangat rentan kekurangan magnesium, karena dia walaupun makan banyak kacang, dia nggak akan bisa memetabolisme dengan baik, sehingga dia akan terus kekurangan. Nah, untuk orang-orang yang seperti inilah yang perlu dibantu dengan suplementasi gitu ya. Suplementasi dari magnesium itu banyak ya di pasaran seperti itu. Tapi baiknya itu di bawah pengawasan dokter juga, karena tadi magnesium itu tidak larut dalam lemak ya. Magnesium itu tidak larut dalam lemak. Kalau kita banyak makan makanan yang berlemak, maka magnesium itu nggak akan bisa diserap, akan terganggu penyerapannya ke dalam tubuh gitu. Jadi memang kalau misalnya kita minum suplementasi itu selalu dipantau, benar nggak nih saya minum suplemen itu berdampak kepada tubuh. Jangan sampai kita, saya udah rajin nih minum suplemen magnesium,
merasa dia udah cukup gitu ya, tapi ternyata begitu dicek itu nggak naik-naik gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi semua, bukan hanya magnesium, kalau kita konsumsi vitamin, konsumsi mineral yang lain, zinc dan sebagainya, itu baiknya kita juga cek gitu ya kadarnya di dalam tubuh apakah ada peningkatan atau tidak. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ternyata sia-sia gitu ya. Atau jadi kalau seandainya nggak naik kadarnya, kita konsultasi sama dokter. Nah, dokter mungkin akan meresepkan yang lebih dosisnya supaya dia berdampak terhadap tubuh kita gitu. Jadi jangan sampai kekurangan, jangan sampai juga berlebihan gitu ya. Nah, itu mungkin tadi makanan-makanan yang mengandung magnesium itu kebanyakan dipakai untuk diet ya, seperti biji chia, dari bayam juga bisa. Oke, Kariska, berarti banyak juga ya untuk kadar magnesium di dalam makanan yang sering kita temuin ya, jadi mudah banget untuk Ya, dicarinya ya ternyata. betul. Oke, boleh kita lanjut lagi. Nah, kakak, untuk magnesium kan sebenarnya penting banget, terutama buat wanita. Tapi ada nggak sih kak untuk kaitan khususnya untuk kesehatan dari wanitanya sendiri? Iya, jadi sebenarnya kebutuhan magnesium pada wanita dan pada pria itu sama gitu, tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan kadar magnesium di dalam tubuh wanita itu jadi lebih rentan kekurangan. Pertama misalnya kita itu sangat rentan terjadi ketidakseimbangan hormon. Apalagi kita misalkan di usia subur itu kita menstruasi, kita terjadi ovulasi gitu ya. Nah, itu juga akan mengganggu keseimbangan magnesium di dalam tubuh kita gitu ya, sehingga pada saat magnesiumnya rendah karena ada gangguan hormon tadi atau ada ketidakseimbangan hormon, itu juga akan mengakibatkan resiko terhadap jantung gitu ya pada saat kadar magnesiumnya rendah gitu. Termasuk pada saat kita menopause ya, kita punya hormon estrogen. Estrogen itu banyak fungsinya, salah satunya dia melindungi tulang kita, dia melindungi jantung kita juga gitu ya. Dan ketika kita menopause, kadar estrogen kita langsung drop gitu ya, rendah. Tidak ada lagi yang melindungi tulang, tidak ada lagi yang melindungi jantung, sehingga resikonya itu akan langsung meningkat gitu kalau kita tidak dijaga dari awal gitu ya. Jadi makanya kenapa wanita yang sudah menopause itu mulai banyak kerasa macam-macam, termasuk resiko terhadap penyakit juga mulai bermunculan gitu. Nah, makanya kenapa wanita itu dari awal harus menjaga kecukupan dari semua vitamin dan mineralnya untuk persiapan ketika terjadi ketidakseimbangan hormon ataupun mungkin persiapan pada saat kita akan menopause gitu. Jadi disiapkan dari awal gitu. Oke, berarti ini lebih kaitannya ke hormon kita dan juga pas menopause-nya ya kak ya. Iya, Oke, betul. berarti emang penting banget nih untuk menjaga si kadar magnesium ini emang dari sejak dini ya kak ya. Jadi Iya, betul, dari sejak dini. sejak dini, jadi supaya nanti tuanya atau ketika Pada saat postmenopause gitu ya. tidak merasakan hal-hal yang aneh-aneh ya kak ya. Iya, Oke. kerusakan juga tidak drastis gitu nantinya Iya, karena betul. sudah dijaga dari awal. Betul sekali. Jadi kita mencegah ya ini dari awalnya. Dari awal. Betul. Oke, kalau dari Kak Rizka sendiri ada nggak sih tips praktis yang bisa dilakukan oleh seluruh wanita untuk mengurangi resiko penyakit jantung, dan apakah di Prodia sendiri ini bisa melakukan cek kesehatan jantung untuk rutinnya Kak? Oke, jadi gini, kalau kita nih para wanita karena merasa penyakit jantung banyaknya pada pria. Nah, itu sebenarnya tadi anggapan yang mungkin sekarang udah nggak terlalu relevan karena ternyata banyak juga bermunculan nih penelitian yang menyebabkan kenapa sih wanita kok jarang ketahuan. Karena memang gejala pada wanita itu tadi ya, betul kata Kak Fatika, gejalanya itu kadang kurang dirasakan gitu, kadang tidak bergejala tapi tiba-tiba ternyata terjadi penyakit jantung. Kalau pada pria itu mungkin gejalanya lebih jelas gitu ya. Gejala-gejalanya seperti apa sih gitu ya. Nah, gejala-gejalanya itu
kalau sudah terjadi penyakit jantung, itu biasanya nyeri pada dada. Nah, dadanya itu terasa sesak, dan rasanya itu katanya seperti ditimpa sama benda yang sangat berat, atau diibaratkan ditimpa sama gajah gitu ya. Seperti gajah duduk di dada kita, itu gimana sih rasanya gitu ya. Dan rasanya itu seperti diremas, dan rasanya itu hilang timbul tapi terus-menerus secara konstan gitu. Kemudian nyerinya itu bisa menjalar ke lengan, ke bahu kiri, ke punggung, ke leher, rahang, ataupun daerah perut. Nah, itu pun kalau seandainya gejalanya itu sudah terlalu parah gitu ya. Nah, kemudian dari detak jantungnya, dia bisa cepat atau bisa terjadi gangguan-gangguan di pencernaan, pusing, dan keluar keringat dingin gitu ya. Nah, kalau pada wanita itu kebanyakan gejalanya itu agak berbeda dari pria. Seperti misalnya dia mengalami kelelahan yang tidak biasa, bisa jadi dirasakan beberapa hari, kemudian dia juga terjadi gangguan tidur, kecemasan, ada sakit kepala gitu ya. Sakit kepalanya juga ringan sebenarnya ya, kemudian ada terasa sesak nafas, ada gangguan di pencernaan juga, dan punggung bagian atasnya itu sakit di bahu, daerah tenggorokan, itu bisa terjadi nyeri, dan ke rahang juga, dan rasa ditekan atau nyeri di bagian tengah dada ini juga bisa menyebar ke lengan. Jadi memang gejala pada wanita itu agak berbeda dengan pria, dan ini karena gejalanya itu sangat biasa, kayak misalkan tadi kecemasan, mungkin itu bukan penyakit jantung. Kalau kita cemas, kita nggak akan berpikir itu penyakit jantung kan. Mungkin karena emang mungkin lagi PMS gitu ya, jadi cemas, ataupun kayak sakit kepala ringan, sesak nafas, gangguan tidur, itu kalau kita ngerasanya itu bukan jantung gitu, tapi ternyata itulah gejala-gejala yang dialami oleh wanita gitu ya. Nah, jadi sebagai wanita tetap harus kita menjaga agar si penyakit jantung itu tidak datang. Salah satunya apa? Misalnya dari keseimbangan nutrisi yang kita makan ya. Jadi makan juga harus dijaga. Gizinya itu kita harus seimbang, mulai dari karbohidratnya nggak boleh terlalu banyak gitu ya. Kalau dari satu piring, karbohidratnya itu cukup seperempat piring aja, atau satu kepal tangan kita gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak, karena kalau karbohidratnya terlalu banyak, dia bisa menyebabkan resiko ke arah diabetes. Nah, diabetes pun bisa menyebabkan resiko penyakit jantung gitu ya. Jadi saling berhubungan. Nah, kemudian dari itu karbohidrat. Nah, kemudian dari lemak ya, atau protein. Nah, protein itu sebaiknya kita konsumsi seperempat piring juga ya, atau satu telapak tangan gitu. Dan proteinnya juga dipilih, jangan yang lemaknya terlalu tinggi, seperti misalnya daging merah itu lemaknya terlalu tinggi, kuning telur gitu ya. Tapi mungkin kita bisa pilih ikan-ikanan, daging ayam gitu tanpa kulit gitu. Itu pun untuk orang-orang yang memang kolesterolnya udah tinggi nih. Tapi kalau kolesterolnya masih normal, masih boleh lah gitu makan. Nah, yang setengah piringnya itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi yang paling banyak di dalam piring kita itu harusnya sayuran dan buah-buahan, karena dia mengandung vitamin dan mineral termasuk magnesium tadi gitu ya. Jadi memang baiknya dikonsumsi, atau magnesium bisa kita dapatkan dari susu juga gitu ya. Nah, itu dari makanan. Kemudian dari olahraga. Nah, olahraga juga bisa menurunkan resiko kita terkena penyakit jantung, karena olahraga juga bisa menurunkan kadar kolesterol, di mana kolesterol itu sebagai penyebab utama dari penyakit jantung. Kalau kolesterol kita tinggi, resiko terhadap penyakit jantung juga tinggi ya. Jadi olahraga tuh sesuai nih tadi yang Kurs tadi lakukan, cukup 30 menit aja sehari gitu ya. Nggak usah terlalu berlebihan, dan intensitas atau jenis olahraganya itu juga disesuaikan dengan kemampuan kita, nggak boleh terlalu berat juga gitu ya. Tapi yang penting adalah rutin, dilakukan minimal 3-5 kali dalam seminggu gitu ya. Jangan saya semangat di awal tapi kesananya udah nggak pernah datang lagi nih ke course gitu ya. Nah, itu harus terus-terusan rutin. Kemudian dari gaya hidup nih, jangan sampai kita merokok, kemudian jangan minum alkohol yang berlebihan gitu ya. Kemudian banyak minum
air putih. Nah itu dan yang paling penting kita selalu melakukan cek laboratorium, karena kalau kita nunggu gejala muncul itu telat, karena banyak penyakit yang tidak bergejala ya. Jadi sebelum gejala itu muncul, kita harus tahu dulu kadar kolesterol kita berapa, kadar gula darah kita berapa, kemudian dari berbagai macam, misalnya sih kadar tadi vitamin-vitamin dan juga mineral. Nah, di Prodia itu ada berbagai macam panel terkait jantung ya, seperti ada panel jantung sehat 1, 2, 3. Nah, itu sebenarnya disediakan untuk membantu pelanggan kita untuk memilih pemeriksaan apa sih yang tepat untuk saya. Misalnya nih, saya punya resiko penyakit jantung karena orang tua saya punya jantung, jadi saya mewarisi resiko dari genetiknya. Nah, dari situ kita lakukan pengecekan gitu ya, rutin, seperti kolesterolnya ada, kemudian HbA1c atau gulanya untuk melihat kadar gula, kemudian juga untuk peradangannya, karena penyakit jantung itu terjadi peradangan di dalam pembuluh darah ataupun di dalam pembuluh darahnya, dan itu bisa terlihat dari pemeriksaan HSCRP gitu. Kemudian kita bisa juga melihat resiko kita terhadap penyakit jantung di kemudian hari, itu ada pemeriksaan genetik ya, namanya vaskularis. Nah, mungkin saya spill juga ya untuk harga-harganya gitu. Kalau harga panel itu karena lengkap itu bervariasi ya, dari sekitar untuk jantung ya, dari sekitar 1,8 hingga 4 jutaan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan misalnya saya nggak mau lengkap, saya maunya kolesterol aja. Nah, kalau kolesterol itu bisa sekitar 300-400an gitu ya. Kemudian magnesium itu hanya 186.000 gitu. Dan di Prodia itu kebetulan sekarang tuh lagi ada promo ya, promo Hari Kesehatan Nasional, di mana itu kita menyediakan keringanan biaya sebesar 30%. 30% berlaku sampai besok aja melalui aplikasi You by Prodia gitu. Tapi kalau nggak bisa besok nih, nah ini kan nanti ada keringanan biaya 20% sampai akhir November ini gitu. Oke, wah banyak banget ya Kak ternyata ya untuk dari gejala-gejalanya ya, gejala-gejala yang ternyata berbeda dengan laki-laki ya tentunya. Kemudian juga di sini tadi ya udah dijelaskan dengan Kak Rizka nih, ternyata untuk mencegah ya, salah satu untuk si jantung sendiri itu ada dengan olahraga. Jadi olahraganya tidak boleh yang berlebihan ya, hanya cukup 30 menit aja juga untuk olahraganya. Kemudian udah cukup ya. Iya betul, udah cukup dalam satu hari ya Kak ya, nggak usah habis dari olahraga curve kemudian jogging misalnya, malah intensitasnya tambah berat lagi ya. Jadi olahraganya cukup 30 menit aja. Kemudian aku juga baru tahu sih Kak, untuk yang ini ya, yang karbo tadi itu, karbo, protein dan juga sayur mayur di dalam piring itu emang harus seperempat piring dan juga setengahnya harus sayur dan juga buah yang banyak mengandung mineral dan juga magnesiumnya. Gitu, ternyata banyak banget nih untuk informasi-informasi yang aku pun juga baru tahu ternyata ya. Nah, jangan lupa nih kakak-kakaknya yang belum periksa ya, boleh segera dikonsultasikan dulu ya ke Prodianya, ataupun boleh bisa, kalau misalnya di Prodia tuh bisa by WA dulu nggak Kak untuk appointment-nya? Sebenarnya kita itu ada aplikasi namanya You by Prodia. Nah, itu bisa pesan online, bisa transaksi online di situ. Nanti datangnya pokoknya dalam 1 bulan setelah transaksi, itu boleh kapan aja gitu. Jadi kalau mau dapat diskon 30%-nya hari ini sampai besok hanya dari aplikasi You by Prodia ya. Jadi pesan dulu, nanti datang ke cabang atau nanti datang ke Prodia, itu tinggal ambil darah aja gitu. Oke, itu sekarang udah lebih dimudahkan lagi dengan aplikasi You by Prodia. Iya, betul. Oke, nah itu lagi ada diskon juga ya untuk Prodia di 30% sampai dengan besok. Nah, langsung download aja untuk aplikasinya ya, supaya langsung bisa cek darah juga ya, cek kesehatan untuk di Prodia.
Oke, nah Kak Rizka ini kan aku dapat beberapa pertanyaan juga ya. Ada 5 sih pertanyaan. Nanti mungkin bisa dibantu jawabnya untuk dengan Kak Rizka juga ya. Untuk yang pertama nih Boleh. Kak, pemeriksaan jantung itu sulit dan menakutkan nggak sih Kak sebenarnya? Dan berapa jangka waktu sebaiknya kita melakukan pemeriksaan jantung? Nah, karena penyakit jantung itu masih nomor satu penyebab kematian di dunia ya, dan sebenarnya itu tuh prosesnya cukup panjang sebelum kita terjadi penyakit jantung. Itu bisa belasan tahun, bahkan sejak kita masih muda. Jadi penyakit jantung yang muncul di kemudian hari, di hari tua kita, itu sebenarnya prosesnya itu dari sejak kita muda. Makanya dari sekarang itu memang penting melakukan screening pemeriksaan jantung. Kalau dikatakan takut ya tadi, ya enggak sih gitu. Kebanyakan orang itu nggak mau periksa itu kenapa sih? Pertama dia takut jarum gitu ya. Tapi kalau coba deh ke Prodia nggak terlalu sakit kok gitu ya, nggak terlalu sakit. Kemudian takut hasilnya jelek gitu ya. Nah itu akhirnya nanti malah jadi stres gitu. Nanti kalau stres malah jadi terjadi penyakit jantung dan sebagainya. Nah ini kita yang harus ubah paradigma. Justru kalau ketahuan nih dari awal, dari sejak kita muda, kolesterol saya udah mulai tinggi nih. Nah itu sebagai alarm gitu ya untuk tubuh kita untuk oke, saya harus ganti lagi nih pola hidupnya, saya harus olahraga lagi, saya harus kurangin lemak di tubuh dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai stres, jangan sampai takut gitu ya. Dan jadi kalau pemeriksaan jantung itu hanya ambil darah aja, atau kalau misalnya mau nambah detak jantung itu namanya pemeriksaan EKG, itu cuma ditempel alat aja, nggak sakit gitu ya. Jadi nggak usah takut, dan itu harus diperiksakan untuk anak-anak muda itu 1 tahun sekali. Kecuali kalau hasilnya ada yang jelek, itu kita konsultasi sama dokter apa sih yang harus diperbaiki. Nah kemudian nanti kita cek lagi, misalnya 6 bulan kemudian kita cek lagi apakah sudah ada perbaikan atau belum gitu. Jadi jangan takut ya, dari sejak kita muda justru harus rutin melakukan medical check up kalau kita nggak mau sakit di masa tua gitu. Oke, berarti emang untuk cek kesehatan jantung sendiri itu dari ini kayak dari awal lah ya, dari muda. Jangan ketika kita sudah berumur baru kita, aku harus melakukan cek kesehatan jantung nih. Jadi emang ya umur-umur kita seginilah, umur 20, 25 itu boleh ya untuk melakukan cek kesehatan jantung minimal 1 tahun sekali. Iya, itu sebagai upaya preventif, justru sebagai upaya pencegahan. Kalau kita nunggu gejala muncul, itu artinya kita udah terlambat dan kita fokusnya ke pengobatan nantinya. Iya, Dan itu betul sekali. biayanya akan jauh lebih besar pasti. Betul, kebanyakan kan memang rata-rata ya Kak yang kita temuin kan emang baru kejadian dulu baru diobati, bukan Iya, pencegahan dulu ya sebetulnya. betul. Oke, untuk pertanyaan kedua ya Kak Rizka, ini dari Ibu Sondang dari Tebet. Nah, untuk mengetahui jumlah magnesium di dalam tubuh, pemeriksaannya apa aja ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau kita pengen tahu kadar magnesium, itu hanya periksa satu pemeriksaan aja, yaitu pemeriksaan kadar magnesium gitu. Jadi datang ke Prodia, minta aja pengen cek kadar magnesium gitu ya. Nah, jadi sebenarnya rata-ratanya ada di angka itu setiap usia itu berbeda ya. Rata-ratanya itu antara 1,7 sampai 2,3. Nah, kalau di bawah itu berarti kita kekurangan, dan kalau di atas 2,6 itu berarti kita berlebih atau toksik gitu ya. Jadi untuk tahu kadar magnesium itu hanya dengan satu pemeriksaan aja, yaitu kadar magnesium di dalam darah. Oke, berarti untuk cek kesehatannya sendiri itu cuma langsung bilang aja di Prodia mau cek kadar magnesium. Magnesium, iya, itu harganya cuma 186.000 ya, cukup Murah ya Kak ya ternyata itu. Yuk Kakak semua jangan ragu untuk cek kadar magnesium ya, karena yang tadi udah dijelaskan dengan Kak Rizka di awal juga itu sangat penting ya untuk peran di dalam tubuh kita juga. Oke, sekarang pertanyaan ketiga ya Kak dari Kak Neni Andriani dari Sunda. Nah, di sini ada pertanyaannya, gejala awal serangan jantung itu seperti apa sih Kak? Dan ada yang spesifik nggak? Karena bulan lalu saya serangan GERD.
sakit di dada, sesak nafas juga, apakah sama ciri-cirinya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, penyakit jantung walaupun kita sudah terkena penyakit jantung di awal itu nggak akan ada gejala sama sekali. Makanya jangan sampai kita tunggu gejala baru kita sibuk ke dokter gitu ya. Cek dulu dari awal dari pemeriksaan laboratoriumnya. Tapi kalau gejala awalnya seperti apa sih? Intinya penyakit jantung itu terjadi misalnya salah satunya karena ada penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang mengakibatkan sumbatan pada pembuluh darah. Kalau pembuluh darah kita tersumbat, maka nggak akan ada aliran darah, di mana aliran darah itu membawa oksigen dan nutrisi ya. Sehingga sel-sel yang nggak kebagian aliran darah itu pasti akan mati gitu. Jadi gejalanya itu bisa terjadi kalau awal-awal mungkin pegel-pegel karena tadi ada sumbatan. Kalau misalnya kita duduk, kakinya kelipat, aliran darahnya tersumbat, itu kan pasti kita kesemutan ya. Nah, itu yang terjadi di dalam pembuluh darah, walaupun kita nggak lagi duduk dilipat gitu ya, tetap ada kesemutan tiba-tiba, ada pegel-pegel. Nah, itu bisa jadi salah satunya adalah adanya sumbatan di dalam aliran darah yang bisa jadi karena adanya penumpukan lemak. Nah, kemudian tadi gejala-gejala terutama pada wanita itu kelelahannya juga nggak biasa, tiba-tiba lelah selama berhari-hari gitu. Kemudian ada gangguan tidur juga, kecemasan, sakit kepala ringan. Tapi ya itu semua mungkin kita tidak menganggap itu penyakit jantung ya, karena memang gejalanya nggak khas. Kalau tadi gejala sesak karena ada GERD, nah itu seringkali kita salah mengartikan. Penyakit jantung dengan GERD itu berbeda gitu ya, tapi gejalanya itu mirip gitu, makanya sama-sama sesak ya di dada gitu. Jadi kalau ada gejala-gejala itu sebaiknya langsung konsultasi ke dokter. Nah, nanti juga dokter akan melihat ini sebetulnya ada masalahnya di mana, apakah memang GERD atau memang ada gangguan pada jantungnya gitu, karena itu merupakan kondisi yang berbeda tapi gejalanya itu sama gitu. Oke, Kakak, berarti untuk ternyata gejalanya itu hampir sama ya untuk GERD dan juga untuk penyakit jantungnya. Oke, Kakak, ternyata 3 saja untuk pertanyaannya ya, untuk Kak Rizkanya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya untuk Kak Rizka udah sharing dan juga membahas tentang wanita dan juga penyakit jantung. Banyak banget nih informasi yang aku sendiri ataupun dari kakak-kakak di rumah nih yang nonton ini yang baru kita tahu ya untuk informasinya. Dan banyak sekali fakta-fakta tentang penyakit jantung khususnya untuk kita semua, untuk wanita. Jadi sekarang kita semua juga udah tahu nih dan paham bahwa penting banget untuk menjaga kesehatan jantung, dan juga ternyata magnesium juga salah satu punya peran yang penting ya di dalam jantung supaya jantungnya itu tetap sehat juga. Oke, nah tadi kan dari Kak Rizka juga udah menjelaskan untuk makanan-makanan nih yang mengandung magnesium, ternyata banyak banget ya yang di dekat kita untuk makanan-makanan itu, seperti biji-bijian, terus juga ada bayam, ada susu kedelai. Jadi itu banyak banget makanan-makanan yang mengandung magnesium untuk tubuh kita ya. Oke, dan mulai sekarang ya untuk kakak-kakak semuanya boleh nih langsung ditulis aja di daftar belanjaannya mulai dari sekarang, dan besok langsung belanja ya untuk kebutuhan-kebutuhan magnesium, jangan lupa. Oke, kalau misalnya dari Kak Rizka sendiri ada lagi nggak pesan lagi untuk warga Curve ini? Iya, pesan saya cuma satu sih, selain jaga kesehatan. Kalau itu Curve tuh udah jagonya ya dari olahraga dan sebagainya. Tapi seringkali kita lupa untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Padahal
kalau kita pengen tahu kadar kolesterol, kadar gula, itu hanya bisa melalui pemeriksaan darah gitu ya. Jadi sebaiknya lakukan check up, medical check up itu rutin setahun sekali sejak umur kita masih muda ya, dari mulai 20 tahun itu udah bisa dilakukan gitu, dan pemeriksaannya pun disesuaikan dengan kebutuhan kondisi kita, boleh kolesterolnya, asam urat, kondisi ginjal, liver dan sebagainya, terutama untuk jantung itu ada kolesterol tadi dan lain sebagainya, masih banyak ya. Jadi untuk kalau pengen tahu mengenai pemeriksaan laboratorium terkait jantung ataupun mungkin kondisi lainnya, bisa langsung download aja aplikasi You by Prodia. Di dalamnya itu banyak artikel-artikel ataupun bisa live chat dengan dokter gratis gitu ya. Jadi kalau pengen tahu mengenai kesehatan, tinggal live chat aja dengan dokter di aplikasi You by Prodia dan itu gratis. Gitu aja mungkin dari saya. Oke, terima kasih banyak Kariska ya. Nah, itu boleh ya untuk kakak semuanya, boleh langsung di-download aja untuk aplikasinya. Di App Store juga ada ya, You by Prodia. Nanti kakak juga bisa nih tanya-tanya seputar mungkin kesehatan jantung ataupun yang lain-lainnya di live chat ya, tadi katanya Kariska. Oke, terima kasih Kak Rizka udah nemenin podcast hari ini ya. Seru banget untuk pembahasan hari ini tentang wanita dan juga jantung. Sebenarnya pasti bisa nih Kak lama, tapi kayaknya nggak cukup ya kayak kalau misalnya durasinya juga. Iya betul, pertanyaan juga banyak banget itu saya lihat di komen ya. Betul sekali. Tapi kita hanya bisa menjawab untuk yang 3 pertanyaan penting aja kakak ya, yang umum aja. Oke, nah kakak semua yang nonton podcast ini, jangan lupa tonton sampai akhir ini ya, sampai akhir podcast ini, karena sebentar lagi kita akan ada undian atau spin dulu yang menarik nih. Dan kakak juga harus mendengarkan untuk tips-tips atau info-info kesehatan lainnya juga ya, boleh dari sekarang kan udah banyak ya media sosial juga, jadi boleh langsung dicek-cek aja. Oke, semoga di podcast hari ini juga kita semua lebih termotivasi lagi ya untuk rajin berolahraga di curve tentunya. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, dan juga mencukupi asupan dari magnesium kita, dan juga yang terpenting adalah mulai cek kesehatan rutin tadi ya katanya Kak Rizka, untuk kita tahu nih sekedar entah itu kolesterol, entah itu ginjal dan segala macamnya. Nah, terutama juga karena kita membahas tentang jantung, kakak juga boleh untuk cek kesehatan jantung di Prodia ya, karena dari Prodia kan udah memfasilitasi juga nih, tinggal kitanya aja yang harus rutin untuk cek kesananya. Oke? Nah, dengan adanya pembahasan ini di podcast ini juga kita berharap kakaknya semua ini jadi nggak takut ataupun nggak ragu lagi untuk periksa ke dokter ya, tapi malah justru merasa lebih aman dan juga siap buat jaga kesehatan kita sendiri. Oke?